bisa mengubah perilaku kita sendiri dan bisa mengubah perilaku orang lain. Makasih. Ya. Jadi di sini ada menurut Dr. William Kaiser ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Jadi paradigmanya sudah berubah. Yang awalnya realitas kebutuhan kita sama itu ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh samakan apa tujuan kita dengan tujuan yang lain, tujuan teman yang lain. Kita punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama, sedangkan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi paradigma setiap orang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita akan lebih bahas nanti ke slide berikutnya. Kemudian stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, kontrolnya hanya Anda yang mengontrol, bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, hanya diri kita sendirilah yang bisa merubah apa yang akan kita lakukan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya teori kontrolnya ya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya individu sendirilah yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ternyata teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak, karena itu akan merupakan identitas kegagalan. Tapi kita harus berkolaborasi dan berkonsensi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, ya kontrolnya ya model berpikir menang dan menang. Jadi kita harus terus berobsesi untuk model berpikir kita itu tidak kalah. Kemudian ya, yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, pengertian disiplin positif, jadi disiplin merupakan bagian dari cara kita mengontrol diri dan bagaimana mengubah diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercipta tujuan mulia yang diinginkan. Tujuan kita disiplin positif itu murid dapat bertanggung jawab atas segala perilaku dan tindakannya, dan semua dilakukan dengan motivasi intrinsik. Dan makna disiplin itu ya kita belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu seseorang yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin diri itu merupakan disiplin positif. Jadi kita harus mulai belajar mengontrol diri dulu sebelum kita bisa mengontrol orang lain. Kemudian berikutnya motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman. Jadi terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Ya, ini dampaknya kepada fisik, psikologi dan tidak terpenuhinya kebutuhan kategori dan merupakan motivasi eksternal. Jadi biasanya anak-anak ini melakukan sesuatu karena menghindari hukuman, mungkin karena ingin melanggar kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika anak-anak melakukan sesuatu mengharapkan pujian, mengharapkan balasan atau penghargaan, inilah motivasi yang kedua. Jadi ingin mendapatkan hadiah dan sifatnya eksternal juga. Jadi ini yang kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Inilah yang sangat penting, motivasi yang ketiga, di mana kita melakukan sesuatu karena kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi motivasinya berasal dari dalam diri kita atau secara intrinsik. Jadi ini yang sangat kami harapkan nantinya anak-anak kita di sini bisa motivasinya itu motivasi yang untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri tanpa menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi kita harapkan ya kita bisa menumbuhkan motivasi internal dari peserta didik kita. Kemudian ada istilah hukuman. Nah ini mungkin sering kita dapatkan. Ini
di mana anak itu biasanya dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek dan kita senantiasa memonitor. Nah, biasanya kalau konsekuensi itu ya jadi ada konsekuensi yang didapatkan oleh anak-anak. Misalnya kalau kamu melanggar peraturan, kamu akan dihukum dan sebagainya. Nah, itu ada konsekuensi. Sedangkan yang ketiga yang paling efektif dari budaya positif ini yaitu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mungkin kemarin kita sudah belajar tentang parenting yang di Aceh kemarin. Sebenarnya waktu teman-teman mungkin terlambat masuk ke pelatihan itu direfleksi dulu kenapa terlambat, apa yang harus kalian lakukan supaya tidak terlambat. Jadi ini mungkin bagian dari restitusi. Jadi kita mengajak anak-anak diskusi apa yang mereka lakukan sebenarnya itu yang tidak benar, kemudian apa yang mereka inginkan dan apa yang bisa membuat mereka supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi ini mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman tapi belum teridentifikasi bahwa yang saya lakukan ternyata adalah restitusi. Ya, ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu ya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau kita menghukum anak-anak, ya alhamdulillah sekolah kita sudah tidak ada hukuman ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, murid akan tersakiti dan sistem tidak bisa berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau muridnya tidak takut ya pastinya ya sistem tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau konsekuensi, ya konsekuensi itu ya harus terjadi sesuatu itu. Jadi anak-anak diberikan konsekuensi atau hukuman ringan mungkin ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Anak dibuat tidak nyaman kan harus melakukan konsekuensi. Misalnya kalau saya di lab, kalau misalnya mereka memecahkan alat ya harus konsekuensinya mengganti alatnya. Nah, ini mungkin yang harus saya perbaiki juga ke depannya. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kalau kita melakukan konsekuensi itu akan terus kita monitor. Tidak ada habisnya kita evaluasi terus. Nah, kalau restitusi ini merupakan suatu pilihan menguatkan untuk murid anak atau dalam jangka waktu panjang, murid atau anak mendapatkan penguatan dan bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi ini lagi-lagi restitusi merupakan program disiplin positif yang sangat bermanfaat untuk anak-anak mampu memecahkan masalahnya sendiri dan bisa menguatkan karakter anak lebih baik ke depannya. Nah, ternyata 5 kebutuhan dasar manusia yang kita harus tahu karena terkadang anak-anak itu ternyata kurang efektif mungkin dalam pembelajaran karena tidak tercapainya kebutuhan dasarnya. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita kebutuhan untuk makan, kita butuh pakaian itu bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Jadi kalau kasih sayang ini yang biasanya anak-anak itu mencari perhatian, sengaja membuat onar, sengaja membuat gangguan-gangguan atau troublemaker. Kenapa? Karena butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang mungkin dari orang tua, butuh kasih sayang dari pembina dan dari guru-guru yang lain. Kemudian penguasaan. Nah, kalau penguasaan ini biasanya anak-anak itu cenderung mau jadi pemimpin, selalu mencari inovasi-inovasi baru untuk bisa diakui dan bisa diakui oleh teman-temannya bahwa dia sebenarnya hebat dan sebagainya. Jadi ini cenderung ingin mendapatkan penghargaan atau pujian. Kemudian kebebasan. Nah, ini mungkin anak-anak yang sering merasa tidak nyaman, yang mungkin kurang merasa bebas ya. Maksudnya ya mungkin mereka butuhkan pembelajaran yang menarik, bervariasi, sehingga terkadang anak-anak terkadang jenuh dan bosan ketika belajar karena mereka butuh sesuatu yang hal-hal yang menarik. Kemudian kesenangan ya. Kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang ya. Bagaimana anak-anak itu bisa senang dalam pembelajaran sehingga kita sebagai guru harus
harus mampu melihat situasi dan kondisi bagaimana bisa menyenangkan anak-anak, mungkin bisa dengan pembelajaran yang games dan sebagainya. Jadi ini 5 kebutuhan dasar yang harus kita tahu. Kemudian berikutnya 5 posisi kontrol guru. Jadi menurut Dian dosen 1998 ini ada kategori guru yang sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum ya bisa menggunakan hukuman secara fisik atau verbal. Jadi kalau fisik mungkin ya disuruh dan push up. Kalau verbal ya mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, mengucapkan kata-kata yang anak-anak itu langsung down dan segera angkat down dan bisa tersakiti. Kemudian tipe guru yang kedua itu posisi kontrolnya membuat merasa bersalah. Jadi biasanya kata-katanya lembut tapi menyakitkan. Nah, kamu ini nak sudah mengecewakan ibu. Nah, jadi biasanya anak-anak itu merasa siksa sekali sama guru. Jadi biasanya itu anak-anak merasakan rasa bersalah, rendah diri, dan biasanya kita melakukan kenapa kita kecewakan karena seperti itu. Itu biasa kita secara spontan, ya saya sangat kecewa dengan kelakuan Pak begini. Kenapa kita bisa begitu? Ini membuat merasa bersalah. Jadi ini memang ternyata kita belum tahu bahwa posisi kita di mana. Nah, yang ketiga sebagai teman. Nah, teman ini menjalin hubungan baik dengan murid. Nah, ini juga kita harus bagikan pisau bermata dua. Kalau misalnya kita teman positifnya ya terlalu tergantung sama gurunya. Itu kalau tidak ada gurunya tidak nyaman nih, karena teman dianggap teman. Tapi kalau misalnya kapan gurunya tidak baik sama dia akan dibenci. Jadi ya kita harus belajar bagaimana memposisikan diri dengan baik dengan murid. Kemudian yang keempat pemantau. Nah, ini hanya tugasnya mengawasi. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, ya dia monitor terus apa yang dilakukan anak, apa yang harus mereka kerjakan. Cenderung ini tipenya pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Nah, ini yang sangat-sangat paling efektif mungkin di antara yang lainnya, ya di mana kita memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Jadi kita harus senantiasa diskusi dengan murid apa yang mereka butuhkan sebenarnya, jangan sampai kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Jadi mungkin kita diskusi, kita nanti terapkan praktek sertifikat restitusi dan sebagainya. Nah, ini mungkin pernah disampaikan oleh Pak Basri bahwa di calon guru penggerak itu sekarang sudah tidak dikenal dengan peraturan atau tata tertib, tapi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu kita buat misalnya kenapa kita harus pakai masker? Kalau kita ingin berkomunikasi dengan orang di saat pandemi atau COVID, untuk apa kira-kira kita pakai masker? Demi apa itu, teman-teman? Itu kesehatan, betul. Mengapa kita harus pakai helm ketika berkendara di motor? Keamanan. Nah, nilai-nilai inilah yang biasanya kita jadikan suatu keyakinan. Itu yang juga bisa kita terapkan di dalam kelas. Jadi nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai keamanan, nilai motivasi dan sebagainya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini itu fondasi orang bertindak atau melakukan sesuatu yang biasanya muncul dari dalam diri kita, sehingga murid akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi nanti kalau kita misalnya ingin membuat keyakinan sekolah, nanti kita perlu diskusi dengan anak dulu. Kita curah pendapat, curah gagasan, apa yang keyakinan mereka yang kita ingin mereka sampaikan, dan kita bisa mendengar dan bisa kita sambil mengarahkan. Nah, untuk kriterianya, jadi biasanya itu keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan, ya, kemudian lebih rinci dan konkret berupa pernyataan universal, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi dihindari kata jangan, dilarang, ya. Jadi selalu menggunakan kalimat-kalimat positif. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga
sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sesuatu yang dapat diterapkan, jadi jangan kita membuat peraturan yang tidak bisa diterapkan. Jadi senantiasa kita mengimplementasikan keyakinan tersebut. Kemudian kita sewaktu-waktu bisa meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Ya. Untuk prosedurnya ini saya sudah lakukan kemarin di awal semester genap. Ada Al-Fatah, Al-Hafiz, dan saya sudah video juga karena kami juga disuruh untuk membuat aksi nyata. Bisa mungkin diputarkan trik-trik bagaimana. Saya sudah mempraktekkan di beberapa kelas. Pengenalan dulu, jadi kita kemarin saya mulai dengan instrumen diagnostik, kemudian perkenalkan keyakinan kelas. Silakan di next. Kami perkenalkan dulu apa itu keyakinan kelas di sini. Jadi saya sampaikan dulu apa kriterianya bagaimana sebelumnya. Sewaktu-waktu bisa juga pinjamkan kembali. Jadi saya perlihatkan contohnya seperti apa. Silakan mungkin Jadi saya berikan anak-anak kesempatan untuk curah gagasan. Jadi mereka yang kira-kira keyakinan apa yang mereka ingin sampaikan kepada guru. Kemudian lanjut. Jadi mereka nanti menempel, mereka berdiskusi. Lanjut mungkin. Ya, kemudian mereka menempelkan apa yang kemudian kami diskusikan nanti. Ya, ternyata banyak sekali anak-anak pendapatnya ya. Jadi saya menuliskan di PPT-nya apa yang mereka ingin. Lanjut mungkin. Jadi ada yang beribadah karena Allah, ada yang mau tidur, macam-macam. Jadi kami juga biasanya memberikan pengarahan. Lanjut mungkin. Nah setelah disepakati ya dituliskan kembali, kemudian ditempel di kelas. Di RP ini Pak. Kemudian ditandatangani bersama. Sebenarnya saya rencana membuat bingkai setiap kelas punya keyakinan, tapi saya hanya belum membuat dalam bentuk bingkai. Ya lanjut, kita ke refleksinya anak-anak. Iya, oke semuanya ini refleksi dari anak-anak.
Dibilangin sama nggak bilang. Iya, bisa Pak. Bagus bicara. Cuma kognitifnya. Ya, lanjut mungkin. Yaitu yang sudah kami lakukan di beberapa kelas. Ada 4 kelas kemarin kami rumuskan keyakinan. Ada belum kami cetak sebenarnya. Insya Allah mudah nanti bisa. Ya, present. Jadi mungkin nanti teman-teman juga bisa untuk semester berikutnya mengadopsi atau mengikuti keyakinan kelas. Nah ini contoh keyakinan yang bisa dibuat setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi semua pernyataan positif dan mereka yakini bisa mereka lakukan nantinya. Oke, silakan Bu Fit. Nah, ini contoh keyakinan yang kedua. Jadi semua demi pengembangan karakter anak-anak dan bagaimana mereka bisa meyakini bahwa mereka bisa lebih baik nanti di dalam kelas tersebut. Contoh keyakinan yang ketiga, nah, ini keyakinan hormat. Jadi kami meyakini bahwa sangat penting. Nah ini diurai. Jadi dibuatkan satu kata nilai kebajikan, kemudian diurai dan anak-anak nanti yang menyepakati dan bisa menerapkan. Ya. Mungkin untuk keyakinan kelas cukup, silakan ya. Nah yang terakhir materi segitiga restitusi. Nah untuk segitiga restitusi ini, jadi biasanya ketika anak bermasalah, biasanya kita melakukan hukuman, melakukan konsekuensi, tapi ya kita perlu terapkan 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi biasanya kalau anak-anak menghukum di bermasalah itu, biasanya kita langsung kamu seperti ini, berbuat salah lagi, lakukan seperti ini. Nah, ternyata kita harus menstabilkan dulu identitas mereka dengan mengatakan bahwa semua itu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini dan kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita stabilkan dulu emosi anak-anak dengan memberikan penguatan-penguatan yang bisa anak-anak itu merasa lebih nyaman ketika mereka menghadapi suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, memahami bahwa setiap tindakan itu ada kebutuhan atau ada memenuhi kebutuhan dasar murid. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita membuat pernyataan-pernyataan menguatkan anak-anak. Jadi bukan berarti kita meyakini bahwa semua yang kita lakukan anak-anak itu adalah yang melanggar aturan semua ya. Jadi kita memvalidasi. Jadi kita memberikan pernyataan-pernyataan yang bisa menguatkan anak. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini misalnya kita bertanya, apakah kamu ingin berubah? Bagaimana caranya supaya bisa berubah? Apa yang harus kamu lakukan? Nah ini menanyakan keyakinan. Jadi anak-anak itu melakukan masalah itu bisa melakukan solusi untuk dirinya sendiri, bisa keluar mencari permasalahannya sendiri dan bisa bertanggung jawab untuk dengan perilakunya tersebut dan bisa memaafkan orang lain dan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Ya. Jadi ini juga saya pernah terapkan sama ya, ada videonya juga mungkin bagaimana saya melakukan segitiga restitusi supaya lebih praktis. Tapi di calon bergerak kita harus tunjukkan. Ya, jadi saya bermain peran sama Adian. Ya. Jadi awalnya kita buat skenario, jadi sebenarnya karena
tadi sih ya dikata-kata guru itu sama si Buddha. Dan sekarang kalau saya tadi itu nggak sampai nanya itu Bu. Ya di situ sama ada sih Buddha setelah kembali itu saya kata-kata itu. Di sini kita menstabilkan identitas. Kamu pas, kalau saya akan pasti marah jika diperlakukan seperti itu. Di depan kelas terus disaksikan sama seluruh teman juga. Jadi memfasilitasi validasi fundamental. Bisa diam saja, sedangkan harga diri saya itu direndahkan itu sama si Buddha Bu. Ya pastilah saya emosi. Masih memfasilitasi fundamental. Iya Bu, beruntung tadi saya masih bisa bersabar menahan diri serta tidak melakukan tindakan fisik. Padahal tadi itu saya udah gemes banget gitu Bu, udah gemes banget itu sama sudah saya udah gemes banget. Tapi pastinya saya akan bela diri saya lah Bu. Iya Bu. Kita menanyakan keyakinan. Apa yang akan dilakukan? Ya pasti tidak lah Bu. Capek juga ada tentang. Nanti sih Bu, saya tuh memiliki sifat yang sangat penyabar Bu. Terus ya Bu, sama orang lain. Pada saat itu mungkin saya bisa emosi Bu, jadi tidak perlu ya jelas yakin lah Bu. Ya Bu, saya akan belajar dengan sikap Jadi anak ini akan menemukan solusi untuk dirinya sendiri. terus Jadi ini dapat mengambil waktu tidak untuk berpikir dan berinovasi. Bersedia Bu? Saya akan menjadi orang bertanggung jawab pasti. di sinilah anak menemukan karakter yang lebih kuat bagi dirinya setelah mendapatkan pertanyaan dari guru. Yang pertama sih Bu, karena bisa bersabar setelah menahan diri dan menghadapi masalah juga pada situasi tertentu. Cukup mungkin. Ya. Jadi itu tadi praktek segitiga restitusi yang bisa mungkin diterapkan oleh teman-teman ketika ada yang sering bermasalah anak walinya atau di dalam pelajarannya. Jadi ini mungkin patut kita coba sama-sama karena saya juga belajar dari penggerak ini ya baru bergerak ya mudah-mudahan nanti saya juga bisa implementasikan. Lanjut. Nah ini ada kasus, jadi Bapak Ibu saya minta siap kelompok mendiskusikan kasus ini. Jadi nanti akan ada kita analisis. Ya, kita coba berkelompok saja, Bu Fitri, Pak Basri dengan Bu Amriana satu kelompok, kemudian Bu Irma, Bu Giri, Bu Lira satu kelompok, Ustaz Irwan dan Pak Syam, Pak Ilham dan Ustaz Syam, ya satu kelompok. Ya silakan dibaca kasusnya, kita maaf ini kan. Ya, jadi nanti bisa ya, jadi kasusnya, ya, saya kira kita sering mendapatkan kasus seperti di kelas. Ya, Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris, nah ini di pelajarannya Nendira. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran. Jadi biasa kita lihat itu anak-anak tertidur atau tidur-tiduran dan tampak sudah tak acuh tak acuh dengan pelajaran kita. Kemudian gurunya bertanya, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Nah, Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya.
Ayo, Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini sudah sering sekali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun tidak menangisi. Kita analisis, ya kira-kira dari kasus tadi posisi kontrol apa yang bisa diambil oleh Ibu Dani? Apakah dia sebagai pemantau, penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, atau kemana? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan ya. Jadi mungkin bisa dituangkan di dalam kertas. Tabel, Bapak Ibu, ya ada spidolnya. Ya, ya, jadi sebenarnya ada 4 kasus, tapi saya sedikit saja karena waktu kita dibatasi.
kelompok dari Bu Irma dan Pak Ilham bisa mempresentasikan. Mau dijemput tidak? Ya, Bu Irma silakan. Tampil di sini deh. Membacakan hasil diskusi. Atau Pak Ustaz Wahyu? Ya, silakan Ustaz Wahyu atau Pak Ilham. Atau Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi untuk kasusnya dari Fajar dan Ibu Dani, pertanyaan pertamanya, posisi kontrol guru di sini. Posisi kontrol guru adalah membuat rasa bersalah ke Fajar. Terus yang kedua, kebutuhan yang diperlukan Fajar, berdasarkan hasil diskusi kami, Fajar itu butuh kesenangan dan kebebasan. Terus yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Dani. Yang pertama, apakah Anda Fajar masih ingat keyakinan kelas yang pernah disepakati? Terus yang kedua, apakah yang Anda Fajar sudah lakukan? Dan yang ketiga, apa konsekuensi yang harus Anda terima atas apa yang telah dilakukannya? Terus yang keempat, tindak lanjut kepala sekolah. Langkah yang dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada guru tentang pentingnya implementasi stimulus respon dan teori kontrol, serta memberikan pemahaman kepada guru tentang posisi kontrol. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok 1. Ya, biasa sekali dalamnya. Ya, untuk kelompok yang lain mungkin ada Bu Irma, silakan. Wina dan Bu Irma. Ya, Wina dan Bu Irma. Berdasarkan hasil diskusi kami, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar, pertama membuatnya merasa bersalah. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Kesenangan dan kebebasan. Kemudian nomor 3, bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Pertama, apa Ananda Fajar mengingat keyakinan kelas yang pernah disepakati di kelas. Yang kedua, kira-kira apa yang membuat Fajar nyaman. Yang ketiga, kira-kira Fajar mau dihukum apa? Bukan di penghukum itu, bukan di penghukum. Kemudian nomor 4, ini untuk ke Ibu Dani tadi. Ibu Dani sebagai kepala sekolah sebaiknya Ibu Dani dimotivasi dan dikuatkan. Kemudian mengajak makan bersama di waktu kira kita harus membawanya lebih gitu. Iya. Nanti saya sampaikan ke Boy. Kurasa kita dengan pimpinan kepala sekolah tidak harus membuat suasana formal mungkin harus lebih santai ya. Makanya saya sering ngobrol-ngobrol sama
santai. Ayo zaman dunia ini kayak Kemudian, nah untuk anak Fajar ini yang penting memotivasi Fajar untuk lebih semangat dan belajar karena hidup 10 tahun ke depan itu tidak mudah. Kita saja itu selalunya meminta ampun. Kita harus memang kuat dan menjadi baik dan sukses itu tidak pernah mudah. Saya suka dengan kata-kata itu. waktu terus berjalan. Kemudian mendengarkan masalah atau kendala yang dihadapi dalam hidupnya. Nah, ini kan ada dua, pribadi dan masalah belajar. Bisa jadi dia tidak bersemangat, mungkin karena lagi puber kah, atau lagi tidak percaya diri, banyak masalahnya. Dan kedua, mungkin suasana mengajar kita yang tidak menyenangkan. Seperti itu kita harus menampung ini yang pertama yang penting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembelajaran yang singkat ini mungkin sejam saja bisa membuat Bapak dan Ibu bisa lebih berupaya untuk kontrol positif, menerapkan disiplin positif dan sebagai manajer dan bisa menerapkan sertifikat restitusi. Nah di sesi berikutnya saya mohon Bapak Ibu mungkin ada 3 orang bisa memberikan refleksi terkait apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa pembelajaran yang sudah didapatkan, bagaimana penerapan ke depannya, dan apa hal-hal yang menarik. Mungkin saya beri kesempatan kepada Pak Basri ya untuk bisa memberikan refleksi. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Jia. Setelah pemaparan terkait dengan sosialisasi budaya positif, ada beberapa hal yang menurut kami perlu kami implementasikan dan kami belajar lebih dalam lagi. Salah satunya tadi yang disampaikan tentang perbandingan stimulus respon dan teori kontrol, dan dilanjutkan tadi terkait dengan perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang lebih ideal menurut pemateri adalah restitusi. Dan semoga insya Allah ke depan kami bisa lebih mendalami lagi untuk mengimplementasikan langsung di kelas-kelas. Selanjutnya yang kami pahami tadi adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima. Yang ketiga pemuasaan, yang keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Dan lanjutkan bahwa guru 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Yang idealnya sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan selayaknya guru sebagai manajer. Dan dilanjutkan bahwa di dalam kelas diperlukan sebuah terobosan baru, inovasi, pembaharuan adalah terkait dengan keyakinan kelas supaya anak-anak mempunyai satu komitmen untuk belajar lebih giat lagi. Yang selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi, bagaimana kita bisa menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tentang tindakan yang salah. Yang ketiga, bagaimana menanyakan tentang keyakinan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini materinya menarik sekali dan harus kita ambil hal-hal yang sangat baik ini untuk menjadi acuan kita dalam mengembangkan pembelajaran. Yang pertama yang saya apresiasi nih bahwa penggunaan media teknologi, media digital yang lebih maju. Canva sudah digunakan dengan tampilan yang lebih menarik. Rasanya ini juga penting kita lakukan semua dan kita terapkan di kelas. Kemudian yang penting adalah bagaimana merubah mindset, merubah paradigma kita yang mungkin sebelumnya masih paradigma stimulus respon tadi yang kita gunakan. Kita mungkin baru berada di tahap 1, guru sebagai penghukum
paling tidak pembuat rasa bersalah, tapi kita sudah harus naik ke level yang paling tinggi, melewati pemantau, tapi kita sampai pada level manager yang mampu memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkembang lebih baik dengan cara-cara yang lebih arif dan bijaksana, mengedepankan diskusi dan menggali. Tadi dalam diskusi juga ini dimunculkan. Tekniknya juga sudah disampaikan tadi, menarik sekali, teknik restitusi dengan segitiga sebagai polanya itu, ini sangat tepat rasanya kita gunakan untuk mengembangkan disiplin positif, dan bukan hanya itu, tapi semua hal-hal positif bisa dikembangkan dalam diri ya. Rasanya itu, dan ini penting sekali untuk kita ambil sebagai sebuah masukan untuk melakukan pembongkaran mindset dari segala aktivitas mengajar yang sudah kita lakukan selama ini supaya hasilnya lebih baik. Terima kasih. Ada yang ingin memberikan refleksi atau testimoni? Bu Gebi, Demira, silakan Demira. Terima kasih. Melalui aksi nyata modul 1/4 ini, sosialisasi budaya positif, kami secara pribadi sebagai guru itu merasa sangat tersentil dengan yang ada ditampilkan tadi, mengingat bahwa kami ini masih berada di stimulus respon itu, masih selalu dengan hukuman, masih selalu dengan konsekuensi. Nah, dengan adanya penyampaian seperti ini, insya Allah kami akan mencoba untuk beralih dari stimulus respon ini jadi kontrol respon seperti itu. Dan ini mudah-mudahan nantinya akan terus berlanjut, nanti sosialisasi seperti ini. Kami butuh dan kami jadikan ini sebagai pengingat buat kami pribadi. Ya, kalau kita ini kalau tidak diingatkan ya akan kembali lagi ke sana, apalagi kalau sudah menghadapi anak-anaknya luar biasa yang kita juga mungkin moodnya sudah bagaimana, ya kita memang selalu akan butuh seperti ini. Dan terima kasih Bu Dia atas ininya, penyampaian yang kami sangat luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan mengikuti kegiatan ini, sosialisasi budaya positif, kita betul-betul di mindset untuk menjadi guru yang positif, gurunya yang positif, kemudian prosesnya positif, dan endingnya pun juga akan menjadi positif. Ini namanya mulai dari start, ikhtiarnya dan endingnya itu adalah positif. Ini sepertinya kita telah menggiring arus yang positif, yang biasanya kita menginginkan positif, tetapi kita melawan arus sehingga prosesnya itu selalu negatif terus. Apa yang muncul adalah guru yang selalu melawan arus dan selalu memberikan hukuman kepada peserta didik kita, padahal ada opsi-opsi yang memang lebih efektif dan lebih tepat untuk diberikan kepada peserta didik kita. Mungkin seperti itu. Aplaus untuk